lagi sama saya Ayu Primadini di podcastnya Carrot Mason Indonesia. Gimana kabar teman-teman pendengar semua? Fresh selalu dong ya? Udah siap nih pastinya dengerin obrolan podcast Carrot Mason kali ini. Episode ke-27 ini agak sedikit berbeda ya, karena biasanya yang menemani saya ngobrol kan para ibu-ibu ya. Karena memang biasanya obrolan pendidikan anak ini seringnya didominasi oleh para ibu kan. Sering tuh kelihatan di media sosial, komunitas, ataupun workshop-workshop yang diselenggarakan. Tapi bukan berarti kan kalau para ayah ini tidak penting peranannya dalam pendidikan anak ya. Bahkan bisa dibilang kalau pendidikan itu mau berhasil, mutlak banget kalau para ayah ini harus turun tangan secara aktif juga. Nah, berhubung banyak juga nih dari teman-teman pendengar yang request soal gimana ya kalau para ayah ini ngobrolin metode Charlotte Mason. Nah, saya udah kumpulin nih 3 orang ayah dari berbagai kota yang bakal bercerita tentang kenapa sih mereka tertarik mempelajari metode Charlotte Mason dan gimana ya peranan mereka dalam keseharian pendidikan anak-anak mereka. Langsung aja saya undang mereka untuk ngobrol di sini. Halo, selamat datang di podcastnya Charlotte Mason Indonesia, para ayah-ayah ini. Halo Mbak Ayu. Halo. Halo, nih udah ada 3 ayah ya di sini. Dan aku tuh baru sadar satu hal nih ya. Baru aja tadi aku kepikir nih sebelum mulai podcast bahwa ternyata hari ini nih adalah Hari Ayah Nasional ya. Wah, Saya juga baru tahu. Gak sadar juga ya para ayah. Sadar juga. Iya. Jadi ini kita nggak sengaja banget ya. Ternyata hari ini adalah Hari Ayah Nasional dan kebetulan banget mengundang para ayah ngobrol di Hari Ayah gitu. Jadi pas banget ya. Ini dalam rangka merayakan Hari Ayah gitu. Boleh kenalan dulu nggak nih mas-mas yang ada di sini nih? Halo semuanya, nama saya Yoko, saya dari Semarang. Saya ayah dari 3 orang putri, yang paling besar 6 tahun, yang nomor 2 tahun, yang paling kecil 8 bulan. Wah, seru banget tuh ya. Eh, usia dini bukan berarti tanpa tantangan ya. Tantangannya besar Betul. sekali, apalagi 3 gitu ya. Betul. Apalagi selama pandemi itu seperti ini, wah terasa banget sih. Kita kemana-mana. Terbayang. Oke, selanjutnya. halo. Saya dengan Ian dari Jakarta. Saya ayah dari 1 anak berumur 10 tahun yang bernama Kiran. Oke, ini Mas Ian ini terkenal juga dengan namanya Ayah Kiran ya. Ayah Kiran ya. Nama bekennya. Karena anaknya hanya 1. Oke, jadi Iya, ayahnya Kiran gitu ya. ayahnya Kiran. Sebelum ada Kiran, suaminya Nuni. Oh gitu ya. Oke. Betul. Oke. Selanjutnya Mas Agus. Perkenalkan saya Agus. Saya papa dari 1 orang anak Tristan. Umurnya 5 tahun. Umur 5 tahun ya. Wah, Ya. menarik juga nih ya. Nah, iya, jadi seperti aku bilang nih ya tadi di pembuka gitu kan. Biasanya yang ngobrolin CM ini kan ibu-ibu gitu ya. Tapi sepengamatan aku nih ya, para ayah yang di sini nih juga pada aktif nih kan ya, mempelajari metode Charlotte Mason. Boleh nggak sih cerita sebenarnya kenapa sih tertarik dengan Charlotte Mason ini? Awal ceritanya tuh bagaimana gitu? Poin apa yang bikin, oh kayaknya saya tertarik nih dengan metode Charlotte Mason gitu. Kira-kira apa tuh poinnya? Oke. Jadi waktu pertama kali dulu ketemu Charlotte Mason itu pertamanya malah dari istri. Istri dulu yang baca itu Cinta yang Berpikir. Lalu seakan-akan ketemu titik terang istilahnya ya, kayak Eureka gitu. Lalu saya diberitahu, suruh istilahnya coba baca-baca, saya langsung cari di internet, kemudian ketemu nih di Ambleside kan, kemudian saya coba baca-baca buku pertama, buku kedua itu, wah udah, ya dari buku pertama aja chapter-chapter awal itu udah masuk banget ya istilahnya. Ya. Kemudian
ketemu kayak semacam apa sih filosofi yang mendasari kayak yang education is life, atmosphere and discipline itu yang klik banget sih di situnya sih. Jadi sama instrumennya ya? Iya, yang pertama kali klik banget itu sih, karena ya itu yang hilang ya istilahnya ya dari pendidikan yang umumnya ada di sekolah formal. Kemudian itu kan juga kalau di sekolah formal isinya ngurusin apa sih nilai dan ujian kan. Sementara padahal bukan itu nih yang penting nih. Yang penting nanti untuk anak-anak itu kan bener-bener istilahnya pengetahuan yang bisa membuat dia apa ya, kayak memilih jalan yang baik untuk dia gitu loh. Istilahnya mengambil keputusan yang tepat dan yang sadar juga sama hukum-hukum yang lebih tinggi gitu kan. Tidak hanya mengandalkan istilahnya apa sih nalar ya toh dunia seakan-akan ya itu hanya untuk dia gitu kan. Itu yang nggak pas banget sih dari ya mohon maaf kebanyakan anak-anak yang saya tahu. Sampai kantor. Itu sih kemudian jadi tertarik sekali, kemudian coba mempelajari, kemudian ikut workshopnya Mbak Helen. Memang kalau workshop yang ikut lebih banyak istri. Saya cuma minta materinya bawa sini gitu kan. Beberapa workshop saya juga ikut sih. Jadi ya memang apa ya, kerasa banget kalau istilahnya kalau orang Jawa bilang itu kayak ketampar-tampar gitu, ketapuk-tapuk gitu. Jadi oh iya ya, saya salah nih. Oh iya, saya harus begini. Kemudian apa sih merasakan bahwa nggak bisa nih kita cuma sekedar memilih gitu tapi tidak memunculkan atmosfer untuk bertumbuh, itu yang utama sih buat saya. Jadi langsung oh ya, saya harus belajar lagi, saya harus mengusahakan lagi gimana caranya agar atmosfer pendidikan di rumah ini terbentuk dengan baik. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi setelah tahu CM, lalu berpikiran bagaimana menumbuhkan atmosfer itu ya, menyadari kalau atmosfer adalah salah satu instrumen penting ya dalam pendidikan gitu ya Mas ya. Iya. Menarik. Kalau Mas Ian gimana nih? Kenapa kok dulu tertarik sama CM? Malah kayaknya dulu tertarik Mas Ian duluan ya, dibanding istrinya ya. Ya. Karena gini. Mungkin mulainya agak jauh ya. Jadi dulu itu saya beli buku Cinta yang Berpikir sejak mengawali homeschooling. Tetapi baru membaca buku tersebut 2 tahun setelah menjalani homeschooling. Nah, yang ironisnya adalah selama 2 tahun itu kami sekeluarga itu mencari, belum ada yang klop dengan metode homeschooling. Lalu saya lupa apa yang membuat saya memberanikan diri untuk membaca buku CYB, dan ketika membaca buku tersebut, ya itulah yang selama 2 tahun itu kami cari. Jadi setiap pemikiran-pemikiran yang CM sampaikan sebelum membaca CM itulah yang secara pribadi saya cari specifically gitu. Tentang apa anak tuh yang sebagai... dicari sebenarnya? Nah, bahkan dulu tidak punya bahasanya apa, tidak tahu sama sekali, tetapi terbayang, hanya tidak bisa membahasakannya. Itu yang membuat saya sampai menitikan air mata membaca buku tersebut, karena semua bahasanya ada di situ. Semua bahasanya ada di situ. Bahkan yang paling sulit menurut saya untuk dibahasakan adalah menjadi pribadi yang magnanimous. Belum pernah saya dengar sebelumnya. Gitu. Jadi ketika menemukan kata itu, ya ini nih yang selama ini kami cari. Jadi sebelum menemukan metode ini, sebetulnya kami sudah berpikiran seperti itu, tapi tidak mampu membahasakannya. Jadi bagaimana mendidik anak itu sebagai pribadi yang utuh, lalu tentang atmosfer, pentingnya atmosfer di dalam keluarga dan lingkungan sekitar itu seperti apa. Bahkan tadinya masih galau ya, karena saya itu bingung, ini apakah saya tipe orang yang otoriter, tapi saya rasa saya tidak begitu gitu. Dan pertama kalinya memahami istilah itu otoritatif, itu sangat membantu sekali. Karena dulu kan bingung ya antara membantu mengenali anak-anak diri. Betul. Jadi oh iya ya,
karena takut menjadi otoriter. Ternyata selama ini saya sudah berada di jalan yang benar, itu namanya otoritatif namanya. Jadi betul-betul sangat mencerahkan karena semua istilah-istilah yang muncul di buku itu membantu saya untuk membahasakan apa yang kami pikirkan selama ini dalam mendidik anak kami gitu ya. Karena memang keluarga kami lebih berfokus pada pendidikan karakter ketimbang pendidikan akademik anak kami. Meskipun tidak ada yang salah dengan kemampuan akademik anak kami ya. Tetapi memang kami berkomitmen yang lebih penting daripada akademik itu ya kepribadiannya. Gitu. Oke. Intinya berarti yang bikin tertarik sama Cam ini adalah pendidikan karakter itu sendiri ya sebenarnya. Betul. Oke. Menarik. Kalau Mas Agus bagaimana Mas Agus? Oke, makasih. Kebetulan saya kok ngerasa jadi ini nih, soulmate nih ketemu Mas Ian. Saya mirip-mirip ceritanya, Mbak. Ya, jadi pertama itu anak saya Tristan ada, itu memang saya udah udah bertekad untuk kita akan melaksanakan homeschooling untuk anak kita. Ya maka dari itu ya saya dan istri saya itu aktif sekali ikut berbagai workshop, pendidikan, parenting dan sebagainya. Cuman ya seperti Mas Ian juga sama. Jadi saya tuh merasa ada kurang pas gitu, ada yang nggak pas walaupun saya nggak terlalu bisa membahasakan. Bahkan di satu workshop sempat saya berdebat sama pembicaranya karena saya nggak setuju dengan mungkin ada pembicara yang terkenal juga yang potensi dari awal itu. Jadi ada yang bilang bahwa kebahagiaan anak kalau dia menemukan potensinya, terus dia menekuni potensinya dari awal dia bisa bahagia. Kok saya ngerasa nggak pas sehingga saya berdebat di workshopnya dia. Tapi saya pikir juga salah juga saya berdebat. Ini kan acaranya dia gitu harusnya saya mendengarkan aja. Tapi soalnya saya merasa itu workshop mahal, benar-benar mahal. Dan saya tuh merasa nggak puas dengan membayar situ. Saya pikir saya nggak setuju. Jadi itu mungkin alasan saya berdebat di workshop itu. Syukurnya gitu istri saya ternyata dia ikut seminarnya Mbak Ellen yang di Bali. Kemudian dia pulang bawa buku Cinta yang Berpikir itu. Sempat dia cerita begitu antusias setelah habis seminar itu dia workshop itu dia cerita sama saya. Cuman saya itu nggak terlalu oke gitu, kayaknya ya oke lah gitu loh. Saya udah tahu gitu. Mungkin hal yang kita udah tahu gitu saya rasa. Ya sama seperti Mas Ian itu buku itu udah sekian bulan tapi nggak nyampe 2 tahun sih. Ada di rumah. Mungkin sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Karena kebetulan saya orang suka berhemat, jadi saya pikir sesuatu yang udah dibeli itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi Oke, faktor hemat ya dia. Jadi buku itu yang sudah dibeli istri saya harus dibaca dong biar dia bermanfaat. Jadi mau nggak mau udahlah oke saya baca. Awalnya sih ya sampulnya warna pink itu cewek banget gitu kayaknya. Tapi ya udahlah demi menghemat saya baca supaya dia bermanfaat. Dan ternyata itu sama seperti Mas Ian, saya benar-benar wow gitu ya, dapat wow momennya di sana setelah membaca dari bab pertama, bahkan dari kata pengantar, dari perkenalan sang guru, dari awal memang merasa wow inilah yang dicari. Terlebih sampai di poin visi pemuliaan karakter itu yang ada yang disebutkan pribadi magnanimus itu yang benar-benar baru pertama kali ini itu menjadi visi pendidikan anak itu saya merasa baru menemukannya dibahasakan seperti yang disampaikan tadi di mana anak itu berpikiran besar, punya minat luas, habis itu ya mampu berpikir tinggi sekaligus siap hidup bersahaja. Jadi siap membantu dan terjun di dalam keadaan apapun, siap hidup dalam kondisi apapun, itu sangat ideal sekali dan saya memang merasa benar-benar keinginan
saya itu benar-benar dibahasakan di buku itu. Jadi sejak itu saya memang benar-benar mantap. Ya, jadi saya langsung searching seminarnya Mbak Ellen yang terdekat itu minggu depannya ada di Solo. Jadi berapa hari kemudian saya udah berangkat nyetir ke Solo. Weh, jadi dari Bali ke Solo ya, demi Solo. mengejar workshop CM ya. Betul. Tapi jadi intinya tertarik dengan CM justru karena visi pendidikannya itu sendiri ya. Bisa dibilang begitu Mbak. Jadi kalau kita udah tahu visinya, kan tinggal mengikuti ini, nanti kan jalannya akan ngikut sendiri. Nah, kalau ngomongin visi nih ya, soalnya kan di metode Charlotte Mason ini kan bolak-balik dibilang gitu ya. Sebelum ngomongin hal-hal teknis, coba tentukan dulu visi pendidikan keluarga. Nanti apa-apa dibalikan lagi ke visinya, visi gitu. Kayaknya visi ini kan jadi kayak bahasan utama gitu dalam pendidikan dengan metode CM ini. Nah, masalahnya nih kan ya, banyak keluarga kan yang seringkali belum punya visi pendidikan atau bahkan bingung gitu menentukan visi pendidikan. Padahal kan kalau bisa dibilang di sini ya, ayah-ayah ini kan memegang peranan penting ya. Ayah itu kan kepala keluarga gitu. Memegang peranan penting dalam menentukan visi pendidikan untuk keluarganya gitu. Nah, kalau para ayah yang di sini nih, gimana sih proses menentukan visi pendidikan keluarga itu, seperti apa prosesnya gitu? Kalau berbicara visi, sebetulnya satu kata yang sulit saya pahami dari awal menjalani ini ya, menjalani usaha gitu. Oh, visi misi perusahaan. Jujur saja itu satu kata yang memang sangat sulit ya gitu. Jadi saya mungkin untuk membantu saya memahaminya lebih mudah, saya membahasakannya lebih ke apa sih tujuan akhirnya gitu ya dalam menjalani sesuatu. Betul. Karena jujur saja dulu, berat banget kalau ngomongin visi misi itu apa ini? Apa gitu sih kan? artinya gitu ya? Betul. Tapi jujur saja dari dulu saya punya satu kegelisahan mengenai dunia pendidikan karena memang latar belakang saya di pendidikan ya. Jadi sejak terjun di dunia pendidikan itu sebagai guru, ya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan dari saat itu sampai saat ini, tambah-tambah gitu ya. Sehingga memang dari dulu saya dan istri itu sudah sepakat bahkan sebelum punya anak itu, ketika kami punya anak, mari kita didik anak ini dengan baik untuk menjadi dalam tanda petik ya anak yang benar, bukan anak yang pintar. Jadi memang dari awal itu kami sudah sepakat nih ya. Sudah terlalu banyak orang pintar dunia ini, tetapi kepintarannya itu hanya digunakan untuk mengeksploitasi orang lain, untuk kepentingan dirinya sendiri. Setidaknya yang kami pikirkan seperti itu, yuk setidaknya ada satu orang anak nih yang kita besarkan sama-sama, dan semoga anak ini menjadi anak yang baik, yang benar ya, tidak hanya sekadar pintar, supaya apapun yang dimilikinya, kepintarannya, segala sesuatu yang dimilikinya nanti itu ya memang digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu orang lain, untuk membantu dirinya sendiri, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan yang paling penting ini yang menjadi masalah besar di dunia ini saat ini ya, tanpa kita sadari kita ini menjadi budak sebetulnya, budak dari konsumerisme, budak dari segala hal ya gitu. Nah, ada satu kutipan entah dari buku yang mana, apakah itu dari CYB atau buku yang lainnya, tetapi itu sangat melekat ya, bagaimana membantu anak untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri. Jadi bukan tidak menjadi budak atas hasrat atau keinginannya gitu, tetapi tahu apa yang harus dilakukannya, tahu kalau memang hal itu benar untuk dilakukan, terlepas itu nyaman atau tidak nyaman ya lakukanlah hal itu. Nah, menurut saya ini saya saksikan di lingkup pekerjaan ya, seberapa penting hal itu. Hal terkecil saja, misalnya buang sampah. Mungkin itu hal yang sangat sepele ya, tetapi kalau memang itu sepele tentunya tidak akan ada banjir di dunia ini gitu ya. Jadi hal-hal sepele ini yang makin luput dari keseharian kita dan lebih mudah untuk menunjuk
atau mencari kambing hitam ketimbang mengedukasi diri sendiri atau berefleksi apa sih andil kita di dalam carut marut dunia ini. So setidaknya itu yang kami pikirkan, visi tujuan akhir kami adalah bagaimana membantu anak kami untuk menjadi dirinya sendiri dan tidak menjadi budak atas hal-hal yang keduniawian yang saat ini sedang terjadi gitu. Berarti sudah menemukan visi itu sebelum punya anak bahkan ya? Betul Mbak, karena stres aja lihat apa yang terjadi. Jadi memang bukan karena mencari ya, justru karena lelah melihat apa yang terjadi di sekeliling, dan itu yang membuat semakin mantap untuk oke, nanti kalau punya anak kita harus melakukan sesuatu gitu loh, karena mungkin bukan kita yang akan melakukan perubahan di sekitar kita atau di dunia ini gitu, tetapi siapa tahu itu anak kita tidak pernah tahu. Oke. Artinya sebenarnya ketika menentukan visi ini penting juga sebenarnya dibicarakan jauh-jauh hari bahkan sebelum punya anak gitu ya. Betul. Oke. Kalau Mas Yoko gimana? Kalau soal visi misi sih dari awal sih kita malah nggak ada sih. Mungkin kalau waktu pertama kali punya anak ya masih membayangkan ya nanti harus milih sekolah, harus nganter sekolah, ya seperti itulah. Tapi begitu ada wacana menentukan visi misi pendidikan ya pertama reaksi saya sih ini konsep yang aneh, kan? Aneh itu dalam artian visi misi itu kalau kita tahunya di organisasi nih ditempelin ditulis vision statement, mission statement, bla 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 gitu kan. Kalau visi misi keluarga ya itu kita jadinya berefleksi kan. Refleksinya mungkin lebih istilahnya apa ya, lebih banyak kalau pendidikan itu kan berarti kan kita mencoba meletakkan jalur, menyiapkan jalan yang pas gitu kan untuk anak-anak. Jadi tujuannya harus tahu dulu nih gitu kan. Jadi kalau saya membahasakan visi itu lebih ke tujuannya nih. Anak itu tujuannya mau jadi anak yang seperti apa? Apakah seperti yang sekarang di sekolah formal itu seperti istilahnya kalau di CM utilitarian ya. Bisa lulus dapat kerja, dapat uang, sukses, menikah, and that's it gitu kan. Terus itu cycle-nya berulang lagi kan. Terus apakah itu membuat dunia lebih baik? Ternyata kan enggak gitu loh. Tidak ada mohon maaf ya, mungkin kalau sejak dunia ini damai, malah kita tuh jadi berperang dengan diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak bertumbuh lagi sepertinya sebagai masyarakat dunia gitu kan. Ya itu sih yang pertama kali hasil refleksinya, ternyata kalau anak kita nanti bisa kerja, bisa sukses, bisa lulus nilainya baik itu nggak cukup loh. Pertanyaannya kan lebih dia bisa kontribusi apa sih sama dunia gitu kan. Dia lebih apa sih, manusia yang lebih baik gitu loh istilahnya. Manusia yang lebih baik yang meninggalkan dunia nantinya dalam kondisi yang juga lebih baik gitu kan. Berarti baru tersadar akan pentingnya visi justru setelah punya anak, setelah kenal metode CM gitu ya? Betul. Itu prosesnya rumit nggak Mas menentukan visi? Atau langsung sepakat aja tuh berdua kebetulan suami istri? Setelah baca bukunya CM, kita berdiskusi, baca CYP kan, ya langsung setuju sih. Kita langsung istilahnya ya tersadar sih. Dalam artian tersadarnya bukan berarti kita langsung ngerti nih. Ya itu prosesnya bertahap. Kita baca buku yang pertama, kemudian nemu chapter-chapter yang menarik, yang menggugah banget diomongin, nah lama-lama ya itu terbentuknya mungkin ya itu kata-kata magnanimous itu, tapi kita belum nemu kata magnanimous waktu itu kan. Kita nemunya simply ya nggak cukup nih kalau kita cuman mengusahakan anak agar berfungsi istilahnya ya utilitarian ya. Tapi dia harus berkontribusi, itu yang menjadi sesuatu yang klik gitu loh. Artinya penting ya sebenarnya ketika mencari tahu tentang visi pendidikan ini ya baik suami maupun istri dua-duanya sama-sama membaca gitu ya. Ya betul dong.
Kalau yang jalan satu aja, yang satu kayak patung gitu juga susah. Kan itu atmosfernya nggak terbentuk. Betul. Harus berdua. Ya, karena kan suka banyak nih ya teman-teman yang nanya, gimana nih cara merumuskan visi pendidikan gitu. Artinya poin yang aku dapat di sini berarti ya memang suaminya harus baca juga ya, istrinya baca, suaminya baca, kemudian baru bisa didiskusikan gitu ya. Betul, betul. Kalau tidak ada bacaan sebelumnya, tidak ada masukan sebelumnya, mendiskusikan bisa jadi apa? Lompat-lompat gitu arahnya ya. Iya, betul. Ya, itu kan setelah menentukan visi ya, setelah menentukan visi pendidikan, kemudian apa ya yang namanya proses pendidikan itu sendiri kan harus dua-duanya berperan ya, suami berperan, istri berperan, ayah, ibu, dua-duanya berperan untuk pendidikan anak. Walaupun mungkin perannya berbeda dan tantangannya mungkin juga berbeda gitu. Kalau selama ini kan kita udah sering dengar ya kalau tantangan untuk para ibu dan bagaimana para ibu itu berperan. Nah, kalau ayah-ayah nih di sini nih, biasanya bagaimana peran dalam pendidikan anak-anaknya di rumah? Karena kan biasanya ayah-ayah sibuk ya, bekerja gitu. Gimana nih proses mengatur waktunya, mengatur tenaganya mungkin? Peran apa yang biasanya diberikan gitu? Keseharian ya. Iya, betul. Tadi kan udah kita ngomongin yang tinggi-tinggi ya, ngomongin visi gitu. Nah, sekarang prakteknya nih peran ayah tuh gimana sih di rumah nih? Berbeda-beda ya. Cuma maksudnya kalau dulu saya sangat terlibat sebetulnya, tetapi semenjak krisis nih dengan COVID ini, bisa dikatakan minim sekali keterlibatannya di dalam keseharian pendidikan Kiran kecuali di akhir pekan ya. Nah, tetapi yang pasti perlu sekali komunikasi sehingga yang terjadi di keluarga kami itu dinamis gitu, nggak pernah selalu sama. Kadang, nah saat ini dengan situasi seperti ini yang berperan besar sekarang dalam keseharian pendidikan Kiran itu lebih banyak ke Nuni. Ke istri ya. Nah, betul. Nah, jadi kalau untuk peran saya justru saya menempatkan dirinya begini. Kan saya waktu sangat terbatas nih untuk interaksi dengan Kiran. Saya lebih berfokus pada bagaimana saya bisa menjadi partner yang baik untuk Nuni. Jadi seringkali kan malam kami ngobrol, Nuni update perkembangan Kiran seperti apa. Dan ya yang namanya mendidik anak pasti ada jatuh bangunnya ya, ada kesalnya, meskipun banyak sukanya gitu. Nah, bagaimana saya bisa hadir, bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang baik, bagaimana saya bisa memberikan masukan-masukan atau mengingatkan untuk terus berpegang teguh pada prinsipnya. Nah, menurut saya jadi ini sangat penting untuk pasangan orang tua itu untuk betul-betul menjadi partner yang baik, berkomunikasi secara terbuka sehingga ketika yang satunya sudah overwhelmed, yang satunya lagi itu bisa ambil alih gitu. Saling support ya jadi ya. Betul. Walaupun kondisinya ya tadi dinamis ya. Oke, kalau sedang dalam kondisi tidak krisis biasanya sebanyak apa peran yang diambil, Mas? Ya. Jadi dulu Nuni dan saya itu bagi-bagi tugas. Jadi misalnya matematika saya yang pegang, geografi saya yang pegang, gitu. Jadi ini teknis pelajaran ya. Meskipun porsinya mungkin bisa dikatakan lebih banyak 70-30 misalnya gitu. Nah, tetapi hal yang sifatnya lebih teknikal itu biasanya saya yang pegang. Gitu. Jadi bagi-bagi ya, bagi-bagi jadi guru gitu. Oke, kalau Mas Yoko bagaimana? Kalau masih ke saya memang porsi untuk pendampingannya sama, walaupun saya yang lebih banyak pegang yang kecil istilahnya, yang masih bayi dan yang itu. Oh, malah jadi ayah banyak pegang anak yang bayi malah ya? Iya, itu malah salah satu bagian sama saya. Jadi ya saya menikmatinya sih ya karena dari kecil lebih tahu ya istilahnya karakternya, lebih bisa menerima ya itulah anak menerima sebagai pribadi yang itu kan juga harus
potensi-potensi buruknya, potensi-potensi baiknya. Kemudian itu nanti jika dengan istri ini kok yang nomor lebih banyak ini nih, kita berarti harus bersama sama dia gitu kan. Agar yaitu tadi untuk meletakkan agar dia nanti bisa lebih mengenal dirinya sendiri juga istilahnya sih. Jadi tidak jatuh bangun pasti lah, apalagi waktu kecil itu kan istilahnya kita waktu pertama gitu kan, oh iya kita banyak mereview sih, kita juga istilahnya mencoba mengingat poin-poin penting itu tentang anak kita itu secara karakter gimana. Yang penting sih kalau melaksanakan saya dan istri sih yang penting semua didiskusikan ya istilahnya ya. Satu kata kunci yang paling penting juga di sini adalah komunikasi ya, diskusi ya. Itu jadi poin penting ya kalau dalam soal pembagian peran di pendidikan anak ini ya. Iya, Mbak Yuda. Jadi ya porsi pendidikan itu nggak bisa kalau cuma dilempar ke ibu istilahnya, apalagi kalau ada ibu yang bekerja itu kan jelas ayah nggak harus ikut andil. Betul. Oke. Kalau Mas Agus gimana Mas Agus? Bagaimana tuh biasanya pembagian peran dalam pendidikan Charlotte Mason di rumah? Saya percaya bahwa ayah dan ibu itu tidak sama, berbeda dan punya perannya masing-masing. Jadi saya percaya mungkin di keluarga itu ada peran guru dan peran kepala sekolah. Itu nggak harus bisa jadi suaminya yang berperan kepala sekolah, istrinya yang berperan guru, itu bisa jadi sebaliknya. Ada yang suaminya yang berperan guru, ada yang istrinya berperan kepala sekolah. Kalau dalam kondisi saya itu kebetulan mungkin istri saya yang lebih dekat dengan anak, perannya lebih ke peran guru, tapi saya mungkin yang mengambil peran kepala sekolah yang menegakkan rule, yang mengarahkan visinya mau kemana, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu tapi yang lebih secara teknisnya, praktisnya sehari-hari itu oleh istri saya. Itu pembagiannya, Mbak. Kalau gitu peran kepala sekolah di rumahnya Mas Agus tuh seperti apa tuh biasanya tuh? Lebih ke hal-hal yang filosofis pastinya, menentukan arah, itu yang terpenting, menentukan arah mau dibawa kemana. Yang kedua itu terus ke arah sini mungkin bagaimana caranya, itu menentukan caranya, menentukan supervisi gitu ya. Selain juga pastinya kepala sekolah juga datang ke kelas juga, jadi bertemu dengan anak juga. Cuman yang lebih banyak itu istri, yang lebih banyak menemani anak belajar. Cuman mungkin kalau saya lebih banyak, harusnya belajarnya seperti ini, hal yang dilakukan seperti ini. Jadi yang seperti itu lebih ke supervisi ya. Jadi kita berbagi peran itu, dan saya pikir memang harus berbagi peran. Kalau satu peran dijalankan berdua, bisa jadi mungkin kayak jadi saya berpikir lebih baik peran itu dibagi daripada satu peran dijalani berdua gitu. Karena kenyataannya juga suami dan istri, kebetulan saya dan istri punya kelebihan masing-masing, biasanya gitu, masing-masing orang punya kelebihannya masing-masing. Jadi kita berusaha memanfaatkan hal yang terbaik yang kita punyai, kelebihan kita di posisi yang mana. Jadi kelebihan itu dipergunakan bagaimana sebaik-baiknya, dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak gitu ya Mas ya? Iya. Oke, menarik nih ya. Jadi memang sebenarnya setiap keluarga barangkali pembagian perannya bisa berbeda-beda ya. Karena setiap keluarga kan kondisinya juga mungkin beda ya. Ada yang ayahnya sibuk, ada yang ayahnya mungkin punya waktu lebih luang, ada yang mungkin dua-duanya sama-sama sibuk atau dua-duanya sama-sama lebih luang gitu ya. Pokoknya selalu ada kondisi yang berbeda-beda ya di tiap keluarga ya. Iya. Kata kuncinya berarti nih kalau boleh disimpulkan berarti kata kuncinya adalah diskusi ya, komunikasi, kemudian pembagian peran yang jelas ya, dan harus selalu support ya, support kapanpun yang satunya tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba tidak sanggup, berarti yang satunya harus support gitu ya. Itu ya, Mas kurang lebih ya. Setuju. Iya, iya. Menarik memang ya kalau kita ngomongin pendidikan untuk
dalam versi para ayah, karena kan banyak nih ya ayah-ayah yang apa ya kurang berperan ya nih, karena banyak ibu-ibu nih yang komplain biasanya, gimana nih caranya supaya suami saya mau berperan lebih gitu. Punya saran apa nih buat ayah-ayah agar lebih berperan gitu misalnya? Kalau saran sih apa ya? Nggak tahu ya. Maksudnya kalau kalau saya sih seperti sudah menemukan keinginan untuk berperan gitu loh. Takutnya sih kalau saya kalau kita tidak mengambil peran aktif, nanti jangan-jangan nanti anak itu tiba-tiba kita tidak mengenali gitu. Itu yang menjadi ketakutan terbesar saya sih. Kalau sampai anak itu tiba-tiba ya itu memiliki kebiasaan lah atau potensi-potensi yang kaget kita lihatnya gitu kan. Itu yang berbahaya sih buat saya sih. Kemudian kita kan juga yang namanya mendidik, maksudnya namanya punya anak itu kan titipan kalau saya percaya. Ya kita juga harus tetap waspada gitu kan. Istilahnya waspada itu bukan berarti di luar itu isinya yang jelek-jelek gitu kan. Tapi ya itu tadi. Kalau kita sudah tahu arahnya, ya jangan dibiarin jalurnya itu menggok-menggok istilahnya. Ya kesadaran aja sih, kalau saya boleh bilang sih menakuti ya istilahnya malahnya. Hei ayah-ayah, jangan sampai anak-anakmu itu menjadi stranger istilahnya ya. Nanti jadi ketika nanti besar itu sih kalau saya. Artinya kalau dalam bahasa seorang CEO gitu, kita bukan hanya perlu menentukan visi, tapi kita perlu juga untuk memperhatikan teknis pelaksanaannya gitu ya, mengawal teknis pelaksanaannya gitu ya. Karena siapa tahu teknisnya salah nih gitu kan. Dan lagian kan memang atmosfer itu terbentuknya berdua yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau hanya peran-peran yang pasif itu tak rasa susah sih. Pasti susah. Atmosfer yang kebentuk kan jadinya loh. Ini yang ngajarin cuman ibu nih. Ayah cuman istilahnya diem-diem aja atau cuman minta laporan istilahnya ya. Gitu, atau gimana. Ya itu yang penting sih kalau saya atmosfer itu ya dari dibangun berdua itu sih. Kalau dari saya sih sarannya pahami filosofinya dulu ya gitu. Karena kalau sudah paham filosofi pasti tidak akan membuang-buang kesempatan gitu. Ya contoh misalnya terhadap waktu gitu. Jadi setidaknya ini yang saya rasakan ya. Saya itu kadang suka kesal kalau melihat orang punya banyak waktu tapi tidak digunakan dengan baik. Hanya untuk tidur atau nongkrong gitu kan, atau bergerombol nggak jelas gitu. Karena saya berharap bisa nggak sih saya minta waktunya. Karena memang betul sebagai seorang ayah ada tanggung jawab untuk berpenghasilan ya, memberikan penghidupan kepada keluarga, dan dilematis ketika keinginan untuk terlibat di dalam pendidikan anak itu sangat terbatas, sehingga ya percayalah bahwa dengan memahami filosofi itu salah satunya pendidikan adalah atmosfer. So ketika saya memahami bahwa kemanapun anak saya berada dan dalam atmosfer seperti apa itu menjadi penting. Contoh dalam lingkup pekerjaan ketika saya mengajak Kiran ke tempat kerja, ya itu karena saya merasa aman di lingkungan tersebut bisa memberikan pelajaran kehidupan untuk Kiran gitu. Sehingga dengan terbatasnya waktu segala sesuatu itu menjadi penting gitu. Jadi saran saya sebelum belajar tentang tips and trick atau yang tips-tips yang teknis gitu ya, itu betul-betul banyak membaca, banyak mempelajari tentang pemikiran-pemikiran CM sehingga betul-betul bisa meresapi prinsip dari metode tersebut. Artinya sebenarnya ketika mengalami masalah-masalah teknis seperti tadi kekurangan waktu atau apa gitu, jadi bisa dicari solusinya ya, di mana salah satunya mungkin dengan mengajak anak ke tempat kerja seperti yang saya lakukan gitu ya. Oke. Betul, Mbak. Mas Agus ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin saya agak beda nih, Mbak. Silakan. Oke.
Ya, jadi saya tidak ada saran untuk para ayah. Itu karena kita percaya bahwa ya perubahan itu bersifat spiritual ya Mbak. Jadi itu harus dari dalam. Jadi kalaupun saya saranin, itu akan percuma saja. Kalau itu tidak ada panggilan dari dalam. Tapi saya yakin sebenarnya kalau nggak ikut ambil bagian dalam mendidik anak, mereka rugi. Jadi ada hal yang terlewatkan dalam hidup mereka. Jadi harusnya ikut. Tapi itu kembali, kalau ada niat, nanti dan dekat dengan Tuhan, mungkin rajin berdoa, akan ditunjukkan jalannya, panggilannya dari dalam, itu saya yakin. Jadi saya kalau dari luar, saya nggak ada saran apapun, jadi semoga teman-teman ayah yang lain itu mendapatkan panggilan itu, beruntung seperti saya, jadi bisa ikut berbagi dengan istri saya mendidik anak, karena itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saya pikir itu adalah keberuntungan terbesar yang saya dapatkan dalam hidup. Artinya mengambil peran sebagai ayah secara aktif, secara terlibat aktif gitu ya dalam pendidikan anak-anak, ini pun sebuah panggilan ya, yang sesuatu yang perlu didoakan gitu ya kepada Tuhan gitu ya Mas Agus ya. Ya, saya yakin seperti itu. Jadi itu kembali pendidikan itu bersifat spiritual Mbak. Dari dalam ya. Dari dalam, saya yakin sekali dengan hal itu. Oke. Ya, menarik nih ya. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin parenting ya, ngomongin peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, tapi seorang ayah juga perlu bertumbuh, juga memerlukan pendidikan. Gimana sih proses pendidikan yang dilalui oleh para ayah ini? Nah, ini kita simak di segmen kedua ya. Jadi pada episode yang lalu kita sempat membahas yang namanya mother culture gitu ya. Jadi ibu-ibu itu kan memiliki banyak sekali pekerjaan, banyak sekali tugas, dan untuk bisa kuat menghadapi segala macam tugas dan tantangan itu kan ibu-ibu butuh mother culture. Tapi tentunya kan ya yang namanya bertumbuh itu juga bukan hanya tugas seorang ibu kan, seorang ayah pun perlu bertumbuh gitu kan ya. Nah, boleh dong nih diceritain ya para ayah ini di antara kesibukannya mendampingi anak-anak, bekerja gitu. Gimana sih proses bertumbuh yang selama ini dilakukan? Adakah strategi-strategi khusus gitu? Misalnya sesederhana gini, belajar tentang metode Charlotte Mason. Gimana sih para ayah ini belajar metode CM ini? Belajar TM itu nggak tahu ya. Kalau saya sih menikmati sekali sih, dalam artian begitu mulai membaca itu seperti tiap hari itu looking forward to, apa sih, excited untuk istilahnya membaca yang berikutnya gitu. Berarti tiap hari baca apa nih? Apa yang dibaca? Satu chapter paling juga sih, bukunya yang dari CM, kemudian kita juga ada buku tambahan yang seperti yang dari SCM, dari banyak sih. Ya. Kita coba paling enggak dapat satu chapter tiap hari kalau saya. Jadi wow. Yang menjadi seru itu sih. Tapi di sisi lain ya berat karena belajar tok tapi tidak dilakukan itu kan ya, itu nggak membentuk atmosfer gitu kan. Betul. Kita ngobrol, kita ketemu, oh ya kita harus gini nih, tapi oh ya berarti ada konsekuensi dari pengetahuan itu lah. Konsekuensi karena kita tahu oh kita harus begini, ya itu menjadi istilahnya apa ya, PR besar istilahnya ya. Apalagi yang buat saya paling sulit itu belajar tentang cara testing yang dekat dengan alam gitu kan, karena ya itu tadi saya dari kecil nggak saya bukan anak yang suka main keluar, bukan anak yang hobinya manjat pohon walaupun pernah manjat pohon, tapi saya nggak hobi gitu kan, nggak yang excited untuk exploring ke alam gitu kan. Jadi begitu tahu oh ya udah saya harus berubah ini, saya harus mencoba membangun, maksudnya bahwa saya juga menikmati gitu kan. Ya itu sih
belajar CM itu ya itu growing children, growing ourselves lah gitu lah. Harus ikut bertumbuh, nggak mungkin kalau enggak. Artinya selain membaca buku-bukunya Charlotte Mason, pun harus merasa diri saya harus berubah gitu juga ya, Mas ya? Iya, karena kalau sudah baca bukunya Charlotte Mason, ya tahu kalau sudah tahu ini yang benar, kenapa nggak dilakuin gitu kan? Ya itu melakukannya itu yang proses bertumbuhnya yang ya harus sabar lah. Selain sabar pasti jatuh bangun, pasti banyak yang harus direview kebiasaan-kebiasaan lama kita. Yaitu sih belajar itu yaitu bertumbuh bersama anak itu yang kerasa banget sih kalau belajar metode Charlotte Mason. Oke. Jadi orang tua juga melakukan ini ya tadi ya habit training segala macam gitu ya. Mengasupi diri dengan ide-ide hidup seperti itu ya. Iya, Mbak. Betul. Ya, benar. Kalau kami atau saya sama seperti yang disampaikan CM ya. Jadi saya percaya bahwa hal yang penting untuk tumbuh itu salah satunya itu adalah dari buku ya. Jadi kita tuh nggak akan pernah tahu kalau kita belum tahu. Jadi bisa cari tahu di buku. Jadi setelah kadang-kadang kalau kita lama nggak belajar sesuatu hal yang baru, seringkali kita merasa kita tuh udah tahu semua. Akan seperti itu. Pada saat kita membaca atau tahu hal baru kita tahu bahwa hal baru itu ada. Sebelumnya kita nggak tahu. Jadi makin lama atau makin kita tidak membaca, itu kita jadi makin merasa tahu semua, padahal sebenarnya kita tahunya sedikit. Jadi kalau saya selalu memaksa diri saya untuk membaca buku tentang apa saja, dan saya merasa senang bisa mengetahui hal-hal yang baru. Kalau Mas Agus sendiri baca apa tuh biasanya? Kalau baca buku CM atau baca volume CM atau seperti apa proses mempelajari metode CM-nya ini seperti apa? Oke, kalau proses mempelajari metode CM itu kan pertama saya dari buku CYB itu yang pertama. Setelah itu saya belum tahu nih ada volume CM. Setelah itu saya ikut seminar itu dan saya ikut seminar berulang-ulang. Saya pikir kadang Mbak Ellen nanya sama saya, Mas Agus, kok ikut lagi? Emang ada yang baru apa gitu? Nggak, mungkin ada yang kelewatkan. Mungkin saya menyegarkan hal yang saya udah tahu pun saya nggak apa-apa. Saya sering mengikuti hal yang sama itu saya ikuti lagi. Itu dari workshopnya. Habis itu ada workshop apapun itu saya berusaha ikuti. Workshopnya Mbak Ayu juga termasuk saya ikuti. Habis itu saya juga belajar volume 1 itu udah saya selesaikan, volume 6 saya sudah selesaikan. Yang penting saya mau belajar juga mulai volume yang lain, mungkin volume 2, volume 3 dan selanjutnya. Saya tuh ya berusaha aja memaksa diri. Kadang kalau lagi malas ya, kalau lagi semangat ya udah dibaca aja yang banyak. Cuman pas lagi malas itu saya paksa aja, mungkin baca 1 paragraf. Yang penting harus konsisten belajarnya, membacanya. Tiap hari jadi bacanya ya Mas ya? Berusaha sedapat mungkin. Kalau nggak harus saya baca CM sih setiap hari, saya berusaha membaca tiap hari, cuman nggak selalu baca CM tiap hari. Bacaan yang lain. Menarik. Kalau Mas Ian gimana Mas Ian? Kalau saya kan emang seneng ngobrol ya Mbak ya, seneng interaksi. Jadi extrovert ya? Apa ya, dalam setiap kesempatan sih saya berusaha untuk berdiskusi sehingga saya percaya untuk mendapatkan ide-ide hidup itu tidak hanya melalui buku. Gitu. Kalau saya justru lebih banyak mendapatkan insight-insight itu ketika berdiskusi. Dan itu yang dari situ baru memaksa saya untuk mencari tahu, untuk baca buku atau menonton film misalnya gitu ya, terkait dengan informasi-informasi yang diperlukan. Jadi sebisa mungkin memang mencari orang itu pengen ngobrol gitu. Karena ketemu orang baru pasti nanti orang tersebut punya pemikiran baru, atau misalnya mempertanyakan pemikiran saya, sehingga itu juga jadi umpan balik yang baik untuk saya, apakah memang
yang saya pikirkan itu benar atau tidak gitu. Jadi untuk saya sih proses bertumbuhnya lebih senang untuk berdiskusi dengan banyak orang gitu, mendapat entahlah untuk saya itu ini ya semacam bonus gitu. Jadi bayangkan ada orang yang sudah mengalami atau membaca sesuatu atau mengetahui satu informasi yang susah payah didapatkan oleh orang itu. Lalu ketika saya mengobrol dengan orang itu dapat intisarinya gitu. Oh, menarik juga ya. Dan itu yang memancing saya untuk mencari tahu lebih dalam mengenai informasi yang ingin saya yang ingin saya ketahui gitu. Jadi dalam setiap kesempatan juga khususnya seperti di kantor, bagaimana caranya saya bisa mengintegrasikan prinsip-prinsip yang sebetulnya prinsip CM itu tidak eksklusif ya kalau saya lihat. Contoh misalnya seperti ini. Di CM itu sangat kuat bahasannya tentang habit training. Gitu ya. Tetapi bukankah sekarang coba deh kita Google aja. Tentang habit. Itu berapa ratus atau ribu buku yang menuliskan tentang habit. Betul. Bahkan terakhir kami berdiskusi dengan rekan kerja di kantor, jadi kami berkomitmen sama-sama, yuk baca buku The Power of Habit yuk. Nah itu apa ya? Jadi saya melihatnya semakin selaras dengan apa yang terjadi di dunia saat ini, dengan kebutuhan-kebutuhan di berbagai situasi saat ini, sehingga prinsip CM ini sebetulnya kalau kita bisa melihatnya dengan secara holistik gitu ya, tidak hanya sebagai metode homeschooling atau pendidikan karakter tok gitu ya. Sebetulnya ini dalam keseharian kita itu prinsipnya sangat bisa diaplikasikan. Artinya tidak hanya dalam pendidikan anak gitu ya Mas maksudnya. Betul. Karena memang saya mencoba menerapkan itu di tempat kerja juga dan sangat aplikatif. Dan semua orang menikmatinya. Jadi ini sebenarnya ini ya poin penting juga ya. Akhirnya bertumbuhnya para ayah ini bisa terintegrasikan dengan proses bekerja juga ya. Betul. Proses bekerja gimana caranya juga mengintegrasikan filosofi atau prinsip-prinsip yang sudah dipahami dalam metode CM diintegrasikan dalam keseharian bekerja gitu ya. Iya. Kalau mempelajari metode Charlotte Masonnya sendiri biasanya gimana Mas prosesnya? Kalau untuk mempelajari metodenya sendiri ya lebih banyak baca ya. Baca, tapi lagi-lagi ujung-ujungnya diskusi lagi berdua gitu ya. Kalau dulu kan seru tuh, saya masih bisa keluar ikutan acara kumpul ya. Diskusi cuma makin cuma makin kesini ya semakin terbatas kan ruang geraknya, waktunya, sehingga ya sedapatnya aja lah gitu. Kalau misalnya memang hanya bisa berdiskusi berdua ya berdualah ya. Betul. Wah, menarik ya. Jadi kalau ada ini ya, ada apa ya, anggapan gitu ya, dikatakan bahwa wah, kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu dianggap tidak bertumbuh karena ibu-ibu hanya berkutat di masalah sumur, kasur, dapur gitu kan, ada anggapan seperti itu. Tapi sekarang ini kan justru ibu-ibu dengan ibu-ibu ada di rumah malahan punya waktu lebih luang, terus punya akses internet gitu, akses bacaan yang kemana-mana, malah ibu-ibu ini banyak yang sudah bertumbuh gitu. Sementara para ayah-ayah ini banyak yang menganggap juga wah ayah-ayah ini hanya sibuk di masalah pekerjaan, takutnya ayah-ayah ini tidak bertumbuh malah gitu. Jadi bagaimana nih mengcounter hal itu nih? Para ayah-ayah setuju tidak dengan anggapan semacam itu? Sebetulnya setuju dan tidak ya. Gimana tuh? Kalau saya setuju dan tidak, karena memang pada kenyataannya masih banyak yang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri gitu ya, meskipun mungkin dalam lingkup komunitas homeschooling misalnya tidak begitu. Tetapi ya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pemikiran-pemikiran jadul seperti itu memang masih diadopsi. Cuma mungkin apa ya, ini bukan sesuatu yang perlu di counter gitu ya. Tetapi bagaimana
kita bisa menyemai benih di lingkungan sekitar kita dengan menunjukkan ya ketika kita percaya melakukan hal yang baik dan kita bisa mendemonstrasikannya, kita bisa memperlihatkannya secara konsisten, nanti juga orang bisa bisa menilai dari konsistensi yang kita lakukan. Sehingga mungkin itu bisa menjadi menarik perhatian mereka untuk mencari tahu atau melihat dari sudut pandang yang lain. Oh, ternyata seorang ayah terlibat dalam mendidik anaknya itu bukan hal yang tabu lagi gitu ya. Atau seorang ayah masak bareng sama anaknya di dapur itu keren juga ya gitu. Oke. Artinya takes time lah ya untuk mengubah paradigma-paradigma dalam masyarakat seperti itu ya. Betul. Oke. Ada tambahan Mas Yoko atau Mas Agus? Kalau saya sih ibaratnya mungkin kalau lagi nyetir ya. Kalau lagi nyetir itu kan kita tahu tujuannya ayah yang menyetir, ibu yang lebih istilahnya mungkin membantu ya, istilahnya mengkondisikan situasi, menavigasi, dan role itu sebenarnya kan sekarang sudah cuma sekedar role gitu loh. Jadi kalau saya sih mengibaratkannya sih bukan masalah emansipasi lagi sih, tapi lebih soal ya itu sudah tidak seharusnya dibagi dalam gender seperti itu. Apalagi takutnya kan justru malah terjebak dalam pemikiran kerumunan gitu kan. Takutnya malah dikucilkan mungkin, kamu ayah kok bersihin bersihin rumah gitu kan, ayah kok masak, ada sentimen seperti itu yang ya memang kebanyakan istilahnya rekan-rekan kita di luar sana masih belum mampu terbebas dari pemikiran itu sih. Kalau saya sih sebenarnya sebisa mungkin sih ya itu diibaratkannya sebenarnya role itu hanya sekedar role gitu kan. Siapapun mungkin selama masih bisa melakukan ya bisa melakukan kan. Kecuali kalau memang tidak bisa melakukan, misalnya kondisinya memang harus diterima ayah pekerjaannya keluar kota terus misalnya cuman ketemu kalau pas weekend gitu kan ya tetap harus diterima. Kalau berarti waktu weekend tinggal berstrategi nih gimana memaksimalkan waktu ayah yang lebih terbatas daripada ibu untuk ya itu sama-sama bertumbuh nih semangatnya gitu. Jadi nggak cuman pulang kemudian ya cuman istilahnya ada nih teman saya yang ya itu kerja keluar kota tapi begitu pulang ya cuman terima ngajak jalan-jalan ke mall, ngajak beliin apa gitu. Ibunya pokoknya istirahat nggak masak, kita makan di luar terus. Ya itu ya saya nggak nyalain tapi ya itu tidak membentuk atmosfer yang positif gitu loh menurut saya. Kan nanti ayahnya cuma ditunggu karena itu keluar dibeliin hadiah misalnya makan di luar jalan-jalan ya itu culture-nya kan seperti itu dia dibangun ya perlu direfleksikan gitu kan jadinya itu sih kalau saya. Oke, artinya ya kalaupun waktunya sedikit, bagaimana memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk menyediakan atmosfer yang belajar gitu ya, atmosfer yang positif gitu ya, yang sesuai dengan visi misi keluarga itu sendiri gitu ya. Iya betul. Oke, ada tambahan terakhir Mas Agus? Ya mungkin saya setuju dengan Mas Yoko dan Mas Ian itu bahwa memang kita dalam keluarga itu mungkin atau dalam mendidik anak itu memang ada banyak role, ada banyak peran di sana. Dan memang peran itu kalau saya pikir itu harus dibagi perannya. Cuman pembagiannya itu ya nggak harus terpatok tentang dipatok oleh gender. Jadi ibu harus ini, ayah harus ini. Jadi kalau menurut saya peran-peran itu memang harus dibagi karena peran itu banyak. Cuman nggak harus melalui gender, bisa mungkin siapa yang lebih baik dalam bidang ini, siapa yang lebih bisa atau punya kesempatan lebih banyak dalam bidang ini seperti itu. Jadi role itu memang ada, peran-peran itu ada dan menurut saya memang harus dibagi. Cuman bukan selalu berdasarkan atau bukan berdasarkan gender. Termasuk tadi anggapan yang menyerahkan mungkin dulu ibu-ibu yang tidak bertumbuh atau banyak ibu-ibu yang kurang bertumbuh. Nah, kalau sekarang banyak bapak-bapak yang kurang bertumbuh seperti itu, saya pikir
saya nggak mengkotak-kotakkannya mungkin dulu ibu-ibu atau sekarang bapak-bapak yang kurang bertumbuh. Jadi sebenarnya siapapun bisa bertumbuh dan siapapun bisa tidak bertumbuh. Itu tergantung masing-masing orangnya. Jika dia berniat untuk bertumbuh, dia akan menemukan jalan untuk bertumbuh. Nah, jika memang dia nggak ada niat untuk bertumbuh, maka dia akan tertinggal. Jadi seperti itu, dan itu nggak harus dikotak-kotakkan dalam ini ibu, Gender ini ya. Gender, nggak harus dikotak-kotakkan dengan gender. Jadi seperti itu. Kuncinya ada di niat ya. Ya, panggilan itu yang tadi kembali mungkin. Panggilan lagi ya. Oke, seru sekali nih ya ngobrol dengan para ayah ini. Kita saya pribadi mendapatkan banyak insight baru ya, karena memang bagaimanapun kadang-kadang kan pandangan para ayah ini berbeda dengan pandangan para ibu. Terima kasih Mas Ian, Mas Yoko, dan juga Mas Agus sudah menyediakan waktunya ya untuk ikutan ngobrol-ngobrol bareng nih. Sama-sama Mbak Ayu. Sama-sama. Ya. Sama-sama Mbak Ayu. Senang sekali bisa ngobrol bareng hari ini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa melanjutkan obrolan ya. Sayang sekali nih soalnya podcast durasinya terbatas. Oke. Semoga lebih banyak episode yang menghadirkan ayah ya. Betul, iya. Karena biar seimbang juga ya peran pendidikan ini ya. Ada ayah juga banyak berperan ya. Ya, betul. Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan episode perdana kita bersama para ayah ya. Saya katakan perdana soalnya harapannya ke depan akan semakin banyak episode-episode yang menghadirkan ayah-ayah ya. Jadi kita semakin seru ngobrolin metode Charlotte Mason dari berbagai macam perspektif. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya.